Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSC. Kami dari kelompok 8 kelas B, saya Melvin Setio dan rekan saya Setio Rini, Joshua Aritonang sama Rahmat Rizkana ingin mencoba mereview paper penilaian kekayaan intelektual di mana tinjauan atas berbagai pendekatan dan metode. Paper ini berdasarkan Harald Risch, Fraunhofer Institute for Technology Trend Analysis Germany dan Hochschule Fresenius University Applied Science Germany. Kita mulai dengan kontennya. Yang akan kita review adalah abstrak, pendahuluan, pendekatan biaya atau cost approach, pendekatan pasar atau market approach, pendekatan pendapatan, income approach, dan terakhir kesimpulan. Kita mulai dengan review atas abstrak. Kekayaan intelektual atau intellectual property. Untuk selanjutnya dalam mempermudah penyebutannya, kita akan singkat dengan sebutan IP. IP menjadi aset yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern. IP dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi berbagai perusahaan besar seperti paten teknologi baterai mobil listrik, algoritma software, merek dagang seperti Coca-Cola, Google algoritma, Apple design pattern, dan banyak lagi lainnya. Selain memiliki nilai ekonomi, semua memiliki nilai ekonomi, bahkan mencapai batas nominal yang fantastik. Oleh karena itu, untuk menilai tersebut, kita perlu metode dalam penilaian nilai ekonomi IP. Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan biaya atau cost approach, pendekatan pasar atau market approach, dan pendekatan pendapatan atau income approach. Meskipun demikian, penerapan ketiga pendekatan tersebut terhadap kekayaan intelektual masing-masing memiliki keterbatasan, sehingga tidak selalu dapat diaplikasikan secara langsung dan menyeluruh. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai pendekatan dan metode khusus yang digunakan dalam penilaian kekayaan intelektual, mengkaji kondisi penerapan, kelemahannya juga, serta keterbatasan masing-masing metode penilaian yang ada. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menawarkan rekomendasi praktis terkait dengan penggunaan metode penilaian kekayaan intelektual dalam praktek ya. Kita masuk ke pendahuluan. Kenapa penilaian IP sangat penting? Saat saat ini, kekayaan intelektual atau IP dipandang sebagai sumber utama dalam menciptakan kekayaan dari hampir semua industri. Nilai pasar suatu perusahaan sebagian besar didasarkan pada kekayaan intelektual yang dimiliki, dan perusahaan mengelola aset-aset tersebut secara lebih aktif untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penciptaan nilai. Istilah IP mencakup paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, dan pengetahuan teknis know-how, ya. Sehingga IP menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Artinya, perusahaan bisa menjual produk lebih mahal, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya produksi, dan juga perusahaan memiliki IP semacam ini memiliki berbagai kemungkinan untuk mendapatkan manfaat lain, seperti digunakan internal perusahaan, digunakan untuk organisasi perusahaan lain melalui lisensi dan penjualan, sebagai alat tawar-menawar dalam bernegosiasi dengan perusahaan lain, kontribusi ekuitas atau modal, bahkan di beberapa negara IP menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman di bank. Namun karakteristik aset kekayaan intelektual sulit untuk dinilai, tidak berwujud. Dia intangible asset. Manfaat ekonomi tidak langsung terlihat jelas, sehingga kekayaan intelektual perlu dinilai menggunakan pendekatan-pendekatan. Menurut Leley, Swaynes, serta Smith, Parr, dan Spar, yaitu ada beberapa pendekatan dasar, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, serta pendekatan pendapatan. Pada dasarnya, setiap pendekatan setiap pendekatan memiliki karakteristik masing-masing. Setiap model penilaian dapat ditemukan dalam literatur, bahkan disebut juga sebagai model baru. Pada umumnya tetap didasarkan pada salah satu kombinasi atau berapa pendekatan dasar tersebut. Berikut gambaran umum mengenai pendekatan penilaian dan metode penilaian yang paling sering digunakan. Seperti gambar yang tersaji, pendekatan biaya atau cost approach umumnya terbagi atas dua metode, yaitu reproduksi cost sama replacement cost.
Sedangkan pendekatan pasar dan atau market approach dibagi menjadi dua metode, yaitu direct market value dan analogi method. Untuk pendekatan pendapatan atau income approach memiliki metode direct cash flow, yang kedua relief from royalty, yang ketiga multi period excess earning, dan yang terakhir adalah incremental cash flow method. Pada slide berikutnya akan dijelaskan metode masing-masing pendekatan. Untuk slide berikutnya saya persilakan rekan saya, Pak Rizkana, Oke, dipersilakan. ya. Terima kasih Pak Melvin. Selamat siang Pak Tatang dan teman-teman sekalian. Kami melanjutkan untuk materi berikutnya adalah pendekatan biaya atau cost approach. Pendekatan biaya merupakan metode penilaian aset yang didasarkan pada estimasi biaya yang diperlukan untuk mengganti suatu aset dengan aset lain yang memiliki fungsi atau manfaat yang setara. Pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa nilai suatu aset dapat direpresentasikan oleh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau memperoleh aset tersebut seperti biaya penelitian, biaya pengembangan, biaya uji coba, dan lain sebagainya. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan bahwa biaya tidak sama dengan value. Contoh, biaya produksi Facebook tidak terlalu besar, namun nilainya hingga triliunan. Pendekatan biaya ada dua, yakni biaya reproduksi dan biaya penggantian. Metode biaya reproduksi adalah menghitung biaya untuk membuat replika yang sama persis. Dengan demikian, dalam proses pembuatan replika, memungkinkan menghitung biaya produksi lebih presisi. Sedangkan metode biaya penggantian adalah menghitung biaya dengan cara memperkirakan biaya produksi atau pembelian suatu aset yang memberikan manfaat yang setara. Dalam artinya, aset tersebut harus memiliki kegunaan yang sama, meskipun bentuk dan tampilannya dapat berbeda. Nah, kelebihan pendekatan biaya adalah satu, ketersediaan data relatif mudah, karena menggunakan data biaya yang dapat diidentifikasi dan dihitung. Yang kedua, mudah diterapkan secara metodologis dibandingkan pendekatan lainnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk IP yang masih dalam tahap pengembangan, yang belum menghasilkan pendapatan atau belum memiliki transaksi pasar. Dan kelebihan yang keempat, bermanfaat sebagai alat pengecekan kewajaran nilai, plausibility check, terhadap hasil metode penilaian lainnya. Namun demikian, pendekatan biaya memiliki kelemahan. Antara lain, satu, tidak mencerminkan manfaat ekonomi masa depan. Dua, asumsi bahwa biaya menciptakan nilai sering tidak valid, terutama pada aset berbasis pengetahuan. Yang ketiga, kelemahannya adalah sulit menentukan alokasi biaya tidak langsung indirect cost secara akurat. Yang keempat, sulit membuat replika yang benar-benar sama karena sifatnya yang unik. Sedangkan kelemahan yang terakhir, yang kelima, kurang mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pendekatan pasar atau market approach. Pendekatan pasar merupakan metode penilaian aset yang didasarkan pada harga yang terbentuk dari transaksi di pasar. Pada prinsipnya, bahwa interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar yang kompetitif akan menghasilkan harga keseimbangan, equilibrium yang mencerminkan nilai suatu aset. Pendekatan ini memiliki kelemahan yaitu transaksi kekayaan intelektual atau IP jarang terjadi. Hal ini disebabkan perusahaan jarang menjual hak paten atau data transaksi sering rahasia. Metode dua yaitu metode nilai pasar. Metodenya ada dua, yaitu satu metode nilai pasar langsung, direct market value method. Nah, dengan menggunakan harga transaksi aktual dari IP yang menjadi objek penilaian, metode ini mensyaratkan adanya pasar aktif dengan karakteristik tertentu, seperti homogenitas aset, ketersediaan pembeli dan penjual setiap saat, serta transparansi informasi harga. Sedangkan metode berikutnya adalah metode analogi. Metode ini penilaiannya biasanya dilakukan dengan mencari transaksi dari aset yang sebanding, kemudian mentransfer harga transaksi tersebut ke objek yang dinilai. Secara keseluruhan, tantangan utama dalam penerapan pendekatan pasar adalah keterbatasan transaksi pembanding yang benar-benar relevan serta kesulitan dalam menentukan multiplier yang tepat. Bahkan semakin kompleks karena kekayaan intelektual bersifat unik dan seringkali menjadi bagian dari transaksi yang lebih besar seperti akuisisi perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan pasar umumnya hanya digunakan secara terbatas dalam penilaian kekayaan intelektual
dan penerapannya memerlukan standar yang tinggi dalam pemilihan transaksi pembanding, serta transparansi dalam proses penyesuaian nilai. Selanjutnya adalah pendekatan pasar atau market approach. Pendekatan pasar memiliki kelebihan, yakni satu, mencerminkan nilai pasar aktual. Kedua, bersifat objektif karena menggunakan data eksternal dari transaksi nyata di pasar. Selanjutnya, mudah dipahami oleh investor atau pelaku pasar karena menggunakan logika harga pasar. Kelebihan yang terakhir, yang keempat adalah dapat memberikan referensi nilai yang realistis jika terdapat transaksi pembanding yang relevan. Namun demikian, pendekatan market approach ini juga memiliki kelemahan. Antara lain satu, sulitnya menemukan transaksi pembanding yang benar-benar sebanding karena kekayaan intelektual bersifat unik. Kedua, jumlah transaksi IP yang tersedia sangat terbatas sehingga data pasar sering tidak memadai. Yang ketiga, informasi transaksi sering tidak lengkap atau tidak transparan, terutama mengenai detail nilai IP dalam suatu transaksi. Yang keempat, sulit menentukan multiplier atau ukuran pembanding yang tepat dalam proses penilaian. Yang kelima, IP sering menjadi bagian dari transaksi yang lebih besar, sehingga sulit memisahkan nilai IP dari keseluruhan nilai transaksi. Dan yang terakhir, harga transaksi belum tentu mencerminkan harga keseimbangan pasar yang sebenarnya, karena dapat dipengaruhi motif strategis atau kondisi khusus. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan pendapatan merupakan metode penilaian aset yang didasarkan pada nilai sekarang, present value, dari manfaat ekonomi bersih yang akan diperoleh di masa depan selama masa manfaat aset tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini, dengan kata lain pada pendekatan ini yaitu dilakukan dengan menghitung nilai IP berdasarkan berapa besar pendapatan yang dihasilkan IP di masa depan. Kemudian dihitung nilai sekarangnya atau present value. Pendekatan ini biasanya menggunakan arus kas atau cash flow. Pemanfaatan kekayaan intelektual dengan menggunakan arus kas bisa terdiri dari berbagai bentuk. Misalnya, penggunaan teknologi yang dipatenkan untuk satu, meningkatkan kualitas produk, kedua, menekan biaya produksi, atau yang ketiga, meningkatkan harga dan volume penjualan. Selain digunakan secara langsung, paten juga dapat dimiliki untuk menghalangi pesaing memasuki pasar atau menggunakan teknologi tertentu. Dalam semua kondisi tersebut, kekayaan intelektual memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan. Secara umum, pendekatan pendapatan dapat diterapkan melalui beberapa metode, yaitu direct cash flow method, menghitung langsung arus kas yang dihasilkan oleh aset; relief from royalty method, menilai aset berdasarkan penghematan biaya royalti jika perusahaan memiliki aset tersebut sendiri; yang ketiga, multi-period excess earning method, menghitung pendapatan berlebih yang dihasilkan oleh aset dibandingkan aset lain; yang terakhir, incremental cash flow method, yaitu menilai tambahan arus kas yang muncul karena keberadaan aset tersebut. Namun penjelasan paper memberikan pertimbangan atas dua hal, yakni satu, discount rate, yang kedua, taxation in the valuation. Untuk pendekatan pendapatan memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihannya adalah satu, berorientasi pada nilai ekonomi nyata. Yang kedua, relevan untuk pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, fleksibel untuk berbagai jenis kekayaan intelektual. Dan yang keempat, keuntungan yang keempat, mencerminkan manfaat ekonomi jangka panjang. Namun pendekatan pendapatan juga memiliki kelemahan, di antaranya satu, bergantung pada estimasi masa depan, bersifat tidak pasti, bergantung pada asumsi. Yang kedua, sensitif terhadap tingkat diskonto. Yang ketiga, sulit mengisolasi kontribusi aset tertentu, sulit memisahkan pendapatan yang benar-benar berasal dari kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, yang keempat, memerlukan data analisis yang kompleks. Untuk selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh rekan kami. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rizkana. Pada bagian ini, saya Setiorini akan melanjutkan dari metode-metode pendekatan pendapatan. Yang pertama yaitu metode arus kas langsung atau direct flow method. Metode arus kas langsung ini adalah metode dalam pendekatan pendapatan yang menilai suatu aset berdasarkan arus kas yang
secara langsung dapat diatribusikan pada aset tersebut. Metode ini hanya dapat digunakan apabila arus kas dari aset dapat diidentifikasi dan diukur secara jelas. Artinya, pendekatan ini memiliki konsep penilaian berdasarkan hasil dari pendapatan langsung atau IP. Kondisi ini umumnya terjadi ketika suatu teknologi atau kekayaan intelektual tidak digunakan langsung oleh pemiliknya dalam proses produksi, tetapi dilisensikan kepada pihak lain. Dalam situasi tersebut, biaya lisensi yang diterima dapat langsung digunakan sebagai dasar arus kas dalam perhitungan nilai aset. Contohnya ada pada teknologi MP3, pemilik paten tidak memproduksi MP3 player, namun mereka memproduksikan melalui dapat royalti dari Apple maupun Sony. Nilai IP dihitung dari royalti tersebut. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, tingkat akurat relatif tinggi, menggunakan arus kas yang benar-benar diterima dari aset. Kemudian perhitungan lebih sederhana karena tidak memerlukan banyak asumsi tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu mudah diverifikasi, karena arus kas biasanya dari kontrak lisensi atau laporan keuangan. Dan keuntungan yang terakhir yaitu relevan untuk aset yang menghasilkan pendapatan langsung, cocok untuk paten, teknologi, atau merek yang dilisensikan. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu tidak selalu dapat diterapkan karena metode ini hanya dapat digunakan jika arus kas dari aset dapat diidentifikasi secara langsung. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu terbatas pada model bisnis tertentu, kurang cocok untuk kekayaan intelektual yang digunakan secara internal produksi. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu bergantung pada stabilitas kontrak lisensi. Jadi jika kontrak lisensinya berubah atau berakhir, proyeksi arus kas menjadi tidak pasti. Kemudian untuk kelemahan yang terakhir yaitu biasanya jangka pendek. Keandalan perhitungan biasanya tinggi untuk jangka pendek. Kemudian next, metode pembebasan dari royalti. Bisa next, Pak, slide-nya. Nah, ini metode pembebasan dari royalti atau relief from royalty method. Metode relief from royalty ini menilai kekayaan intelektual atau IP berdasarkan biaya royalti yang dapat dihemat oleh perusahaan karena memiliki aset tersebut. Artinya, jika perusahaan tidak memiliki IP, maka perusahaan harus membayar royalti kepada pihak lain untuk menggunakan teknologi atau hak tersebut. Nilai IP dihitung dari penghematan biaya lisensi tersebut. Metode ini biasanya membutuhkan data perjanjian lisensi dari asing yang sebanding, sehingga dasar untuk menentukan tingkat royalti yang wajar. Metode ini memiliki hubungan yang erat dengan pendekatan pasar. Bahkan beberapa ahli menanggapinya sebagai metode hibrida antara income approve dan market approve. Dalam prakteknya, tingkat royalti ini sering dihitung berdasarkan persentase dari penjualan produk yang menggunakan IP tersebut. Salah satu aturan yang pernah populer adalah aturan 25%, yaitu penerima lisensi membayar 25% dari keuntungan yang diharapkan dari produk kepada pemilik IP. Misalnya, jika keuntungan produk diperkirakan 16%, maka royalti yang dibayarkan sekitar 4% dari penjualan bersih. Secara umum, metode ini juga mengandalkan proyeksi penjualan dan biaya yang biasanya sudah tersedia dalam perencanaan bisnis perusahaan, sehingga penilaian IP dapat tetap konsisten dengan perencanaan bisnis tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama untuk kelebihannya, memanfaatkan data pasar. Maksudnya yaitu tingkat royalti dapat diperoleh dari perjanjian lisensi yang ada di industri. Kemudian konsep mudah dipahami. Nilai IP dihitung berdasarkan penghematan biaya royalti yang seharusnya dibayar jika perusahaan tidak memiliki IP.
Kemudian keuntungan yang berikutnya yaitu konsisten dengan perencanaan bisnis perusahaan, yaitu perhitungan menggunakan proyeksi penjualan dan biaya yang biasanya sudah tersedia dalam perusahaan. Kemudian untuk keuntungan yang terakhir yaitu cocok untuk berbagai jenis IP. Karena metode ini sering digunakan untuk menilai merek, paten, teknologi, dan hak cipta. Adapun kelemahan dari metodologi relief from royalty ini yaitu keterbatasan data lisensi yang tersedia, karena informasi mengenai transaksi lisensi seringkali tidak lengkap dan tidak transparan. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu variasi besar dalam tingkat royalti, karena perjanjian lisensi antar perusahaan dapat sangat berbeda tergantung industri dan kondisi pasarnya. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu ketergantungan pada asumsi proyeksi penjualan, karena nilai IP sangat dipengaruhi oleh estimasi penjualan di masa depan. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu aturan praktis tidak selalu akurat, karena aturan 25% ini sering dianggap sederhana dan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Next, untuk metode berikutnya yaitu metode pendapatan berlebih multi-period atau multi-period excess earning method. Metode ini digunakan untuk menilai kekayaan intelektual atau IP dengan cara mengisolasi kontribusi pendapatan yang benar-benar berasal dari IP. Dalam praktek bisnisnya, IP jarang menghasilkan arus kas secara mandiri, melainkan bekerja sama dengan berbagai aset lain seperti aset fisik, modal kerja, atau aset tidak berwujud lainnya. Oleh karena itu, perencanaan keuangan biasanya dilakukan pada tingkat unit bisnis, bukan hanya pada suatu aset. Biasanya metode ini menggunakan banyak aset sekaligus. Metode Pada metode ini menghitung arus kas total dari unit bisnis, kemudian mengurangkan biaya fiktif untuk penggunaan aset lain yang disebut contributory asset charge. Biaya ini dapat dipahami sebagai biaya sewa atau leasing hipotesis atas penggunaan aset pendukung tersebut. Secara konsep, metode ini merupakan kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode relief from royalty. Pada relief from royalty ini kan menghitung biaya lisensi fiktif untuk IP, sedangkan pada metode multi-period excess earning ini menghitung biaya fiktif untuk semua aset lain selain IP. Sehingga cara kerja metode ini adalah yang pertama yaitu menghitung cash flow unit atau bisnis, kemudian mengurangi kontribusi aset lain, kemudian tersisa kontribusi IP-nya itu berapa. Dalam prakteknya, indikator seperti EBITDA, EBIT, atau EBIAT sering digunakan sebagai pendekatan arus kas. Namun, karena beberapa indikator tersebut sudah mencakup penyusutan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi perhitungan ganda. Banyak ahli menyarankan penggunaan perencanaan berbasis arus kas langsung atau cash flow ini karena tidak konsisten dengan konsep nilai yang sekarang atau present value. Untuk kelebihan dari metode multi-period access ini yaitu mampu mengisolasi nilai IP secara lebih spesifik, karena metode ini memisahkan kontribusi pendapatan IP dan aset lainnya. Kemudian, cocok untuk IP yang menjadi sumber utama nilai bisnis, misalnya teknologi inti, paten utama, atau merek yang sangat dominan. Untuk kelebihan yang berikutnya yaitu pendekatan analitis yang cukup komprehensif, karena mempertimbangkan kontribusi berbagai aset yang terlibat dalam menghasilkan pendapatan. Untuk kelebihan yang terakhir yaitu konsisten dengan pendekatan nilai yang sekarang atau present value, terutama jika menggunakan perhitungan berbasis arus kas. Adapun kelemahan yang dimiliki dari metode multi-period axis earning ini yaitu yang pertama yaitu perhitungan relatif kompleks karena identifikasi berbagai aset, kontribusi, dan estimasi biaya dari penggunaannya. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu banyak asumsi yang digunakan. Misalnya, tingkat pengembalian wajar dan kontribusi masing-masing aset. Adapun kelemahan yang berikutnya yaitu resiko kesalahan perhitungan ganda jika menggunakan indikator seperti EBIT atau EBITDA tanpa penyesuaian yang tepat.
Adapun kelemahan yang terakhir yaitu hanya cocok untuk IP yang sangat dominan. Karena jika IP bukan sumber utama pendapatan, hasil penilaian dapat menjadi sangat tidak pasti. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode arus kas tambahan atau incremental cash flow method. Dalam pendekatan pendapatan atau income approve ini, nilai kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan arus kas yang diharapkan akan dihasilkan di masa depan. Arus kas tersebut harus didiskontokan untuk memperoleh nilai yang sekarang atau nilai present value-nya dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan faktor waktu dan resiko investasi. Konsep dari metode ini adalah membandingkan antara satu bisnis dengan IP dan yang kedua yaitu bisnis tanpa IP, sehingga selisihnya adalah nilai IP itu sendiri. Arus kas tambahan ini dapat muncul dari berbagai sumber antara lain harga jual produk yang lebih tinggi karena adanya keunggulan teknologi atau merek. Kemudian peningkatan volume penjualan karena produk lebih kompetitif di pasar. Kemudian untuk penghematan biaya produksi, misalnya melalui teknologi yang lebih efisien. Agar metode ini dapat diterapkan dengan baik, diperlukan kemampuan untuk memperkirakan secara akurat perbedaan antara harga, jumlah penjualan, dan biaya yang benar-benar disebabkan oleh keberadaan IP tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Untuk kelebihannya yaitu fokus pada manfaat ekonomi nyata dari IP. Misalnya metode ini menilai IP berdasarkan tambahan nilai ekonomi yang dihasilkan. Untuk kelebihan yang berikutnya itu konsep relatif mudah dipahami karena perhitungan pada perbandingannya kondisi bisnis dengan dan tanpa IP. Kemudian yang berikutnya yaitu menggambarkan kontribusi langsung IP terhadap kinerja bisnis karena berguna untuk menilai dampak strategis IP terhadap pendapatan dan efisien biaya. Untuk kelebihan yang terakhir yaitu relevan untuk analisis keputusan bisnis karena metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan, investasi atau pengembangan teknologi. Adapun kelemahan yang dimiliki dari incremental cash flow method ini yaitu yang pertama, sulit menentukan kondisi tanpa IP secara realistis karena membuat skenario tanpa IP seringkali bersifat hipotesis dan penuh dengan asumsi. Untuk kelemahan yang berikutnya yaitu bergantung pada estimasi yang kompleks karena perhitungan membutuhkan proyeksi harga, volume penjualan, dan biaya secara detail. Kelemahan yang berikutnya juga resiko bias dalam perhitungan. Kesalahan dalam memperkirakan perbedaan kinerja dapat mempengaruhi hasil penilaian. Adapun kelemahan yang terakhir yaitu memerlukan data bisnis yang lengkap. Tanpa data yang memadai, sulit mengisolasi kontribusi IP secara akurat. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya Ibu Rini. Saya akan melanjutkan. Kemudian dari sisi tingkat diskonto atau discount rate. Penentuan tingkat diskonto umumnya didasarkan pada biaya modal perusahaan atau cost of capital, yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik khusus dari objek yang dinilai. Dalam praktiknya, konsep yang paling sering digunakan adalah Weighted Average Cost of Capital atau WACC, yaitu rata-rata tertimbang dari biaya modal sendiri dan biaya utang perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian untuk mencerminkan struktur pendanaan perusahaan secara keseluruhan. Untuk menghitung komponen biaya modal sendiri atau cost of equity, biasanya digunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model ini menyatakan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu tingkat bunga bebas risiko atau risk-free interest rate, kemudian premi risiko pasar atau market risk premium, dan koefisien beta. Tingkat tingkat bunga bebas risiko biasanya diproyeksikan dengan imbal hasil obligasi pemerintahan dari negara yang memiliki stabilitas keuangan tinggi. Sementara itu, premi risiko pasar mencerminkan selisih antara tingkat pengembalian pasar dan tingkat bunga bebas risiko. Kemudian, koefisien beta digunakan untuk mengukur risiko sistematis suatu aset, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. Jika beta lebih dari satu, maka
lebih beresiko dari pasar. Jika nilai beta sama dengan 1, maka lebih stabil dari pasar. Setelah WACC diperoleh, nilai tersebut disesuaikan lagi dengan risiko khusus dari kekayaan intelektual. Karena biasanya IP memiliki risiko lebih tinggi dibanding aset fisik seperti mesin, peralatan, atau persediaan. Namun hingga saat ini belum terdapat metodologi teoritis yang sepenuhnya baku untuk menentukan besaran penyesuaian risiko tersebut. Sehingga proses penilaian tetap mengandung unsur pertimbangan profesional atau professional judgment, di mana kelemahan metode ini yaitu beberapa masalah muncul ketika menggunakan CAPM dan WSCC. CAPM sendiri itu dikembangkan untuk analisis suatu periode, sedangkan valuasi IP biasanya multi periode, di mana sulit untuk menentukan nilai beta untuk IP atau intellectual property, karena IP tidak diperdagangkan di pasar, kemudian tidak ada data return historis sehingga beta biasanya hanya perkiraan dari perusahaan sejenis. Kemudian adapun resiko IP itu sulit diukur. Misalnya itu paten bisa kadaluarsa, kemudian teknologi bisa digunakan teknologi baru dan perubahan regulasi. Next, Pak. Consideration of taxation in the valuation. Penilaian kekayaan intelektual menggunakan pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Perhitungan umumnya dilakukan setelah pajak after tax basis. Oleh karena itu, arus kas yang digunakan dalam perhitungan harus berupa arus kas setelah pajak dan harus didiskontokan dengan tingkat diskonto setelah pajak. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual biasanya dikenakan pajak, sehingga pengaruh pajak harus diperhitungkan secara eksplisit dalam proses valuasi. Artinya, arus kas setelah pajak harus digunakan, kemudian tingkat diskonto juga harus setelah pajak. Karena pendapatan dari IP biasanya dikenakan pajak. Dalam praktik penilaian, proses perhitungan pajak biasanya dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, tahap penilai menghitung kewajiban pajak berdasarkan arus kas yang dihasilkan oleh aset kekayaan intelektual. Kedua, penilaian menghitung tax amortization benefit atau TAB, yaitu manfaat pajak yang timbul dari amortisasi kekayaan intelektual. Amortisasi tersebut menurunkan laba kena pajak sehingga menghasilkan penghematan pajak atau tax shield yang meningkatkan nilai ekonomi aset. TAB adalah penghematan pajak yang muncul karena amortisasi aset IP. Jika nilai IP tinggi, maka amortisasi besar, maka pajak lebih kecil. Namun demikian, penerapan konsep TAB menimbulkan masalah sirkularitas atau circularity problem. Hal ini terjadi karena nilai kekayaan intelektual digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi. Sementara amortisasi tersebut mempengaruhi penghematan pajak dan pada akhirnya juga mempengaruhi nilai kekayaan intelektual itu sendiri. Dengan kata lain, nilai aset dalam manfaat pajaknya saling bergantung satu sama lain. Penjelasan sirkulitas adalah nilai IP menentukan amortisasi. Kemudian amortisasi itu mempengaruhi pajak, namun pajak mempengaruhi arus kas yang digunakan untuk menghitung nilai IP. Sehingga terjadi perhitungan yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu iterative calculation, menghitung berulang sampai nilainya stabil. Kedua itu step up factor, mengalihkan nilai sekarang tanpa TAB dengan faktor tertentu. Dalam praktiknya, step up factor lebih sering digunakan karena lebih sederhana. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat 2 pendekatan umum yang digunakan. Pertama, metode iteratif, yaitu melakukan perhitungan berulang sehingga diperoleh nilai yang stabil. Kedua, penggunaan step up factor, yaitu faktor penggali yang diterapkan pada nilai sekarang tanpa TAB untuk secara langsung memperhitungkan manfaat amortisasi pajak. Dalam praktik penilaian, penggunaan step up factor lebih umum digunakan lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode iteratif. Secara keseluruhan, bagian ini menekankan bahwa pertimbangan pajak merupakan komponen penting dalam penilaian kekayaan intelektual. Karena pengaruh pajak dan manfaat amortisasi dapat secara signifikan mempengaruhi estimasi nilai ekonomi dan aset tersebut. Next, Pak. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan. Kekayaan intelektual atau intellectual property atau kami singkat biasa IP merupakan aset penting yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan ekonomi perusahaan karena mampu menciptakan nilai dan berbagai cara dan menjadi sumber daya utama di banyak industri. Untuk mengelola IP secara efektif diperlukan metode penilaian yang tepat. Secara umum terdapat 3 pendekatan utama dalam penilaian IP, yaitu pertama, cost approach, menilai IP berdasarkan nilai yang dikeluarkan untuk menciptakan atau menggantikannya.
Yang kedua itu market approach, itu menilai IP berdasarkan harga transaksi dari aset yang sebanding di pasar. Kemudian ada terakhir yang tiga, income approach, menilai IP berdasarkan kemampuan aset tersebut menghasilkan pendapatan di masa depan. Masing-masing pendekatan ini memiliki keterbatasan. Cost approach relatif mudah diterapkan, tetapi hanya mencerminkan biaya pembuatan IP, bukan manfaat ekonominya saja. Kedua, itu market approach sering menghadapi kesulitan karena transaksi yang benar-benar sebanding jarang ditemukan. Dan harga transaksi tidak selalu mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Sementara itu, income income approach dianggap paling sesuai dengan banyak situasi karena menilai IP berdasarkan potensi pendapatan yang dihasilkan meskipun tetap mengandung unsur subjektivitas. Oleh karena itu, dalam praktik penilaian disarankan tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi untuk memverifikasi hasil dengan metode alternatif untuk meningkatkan keandalan hasil penilaian. Pemilihan metode penilaian yang juga harus disesuaikan dengan tujuan penilaian dan kondisi spesifik dari objek yang dinilai. Selain itu, pengalaman profesional, penilai, serta analisis sensitivitas sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian tetap objektif dan tidak menjadi keputusan bersifat sewenang-wenangnya. Demikian rangkuman dari paper review kami dari kelompok 8 mengenai Evaluation of Intellectual Property, Review Approach and Methods dari Herald Firth. Terima kasih.